Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau menerangkan proyek UAS jaringan komputer pada 6 cabang Bank BRI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danu Hadi Saifullah dari SI 2A dengan NPM 220660221062 dan rekan saya. Nama saya Isna Putri dari kelas SI 2A dengan NPM 220660221049. Nama saya Agama Surya Wibawa dari kelas SI 2A dengan NPM 220602210007. Nah, di sini pada 6 cabang ini ada 6 cabang. Yang pertama cabang Sumedang, kedua cabang Garut, ketiga cabang Cirebon, keempat cabang Majalengka, kelima cabang Tasik, dan terakhir yang keenam ada cabang Bandung. Dari setiap cabang ini memiliki 2 router, 1 switch, 1 server, 1 perangkat wireless, dan ada komputer dan laptop. Kemudian untuk menyambungkan cabang ke cabang lainnya menggunakan kabel DTE. Kabel DTE merupakan peralatan komunikasi yang dapat mengubah suatu informasi menjadi sebuah sinyal dan melanjutkan kepada user DCE. Kabel jenis ini bisa dipakai untuk monitor dan printer. Kemudian dari router pertama ke router kedua dihubungkan menggunakan kabel cross. Selanjutnya dari router kedua ke switch dihubungkan menggunakan kabel strange. Begitu pula dari switch ke server, ke wireless device, ke PC dan ke laptop, ada ke PC yang menggunakan kabel dihubungkan menggunakan kabel straight. Kabel straight digunakan menghubungkan dua device yang berbeda. Router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui rute atau perjalanan suatu informasi, apakah ditunjukkan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaannya itu dimulai dari mengatur DHCP yang ada pada server dengan cara memasukkan IP address serta default gateway-nya. Setelah DHCP-nya diatur, setelah itu masuk ke service dengan cara mengatur DHCP-nya. Langkah yang pertama yaitu dengan menghidupkan tombol on. Yang kedua mengisi default gateway-nya, kemudian mengisi start IP address-nya dan subnet mask-nya, kemudian maximum numbers of user dan save. Kemudian setelah mengatur DHCP atau IP address pada server, kita mengatur untuk pada access point yaitu wireless. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke config, terus ke port 1. Pada port 1 ini kita mengatur dulu SSID-nya dengan nama BRI1. Kemudian kita berubahkan dari authentication ke WPA2-PSK. Kemudian kita masukkan password. Kemudian langsung X. Nah, dari situ kita lanjut ke PC dulu. Kita memasukkan IP configuration, masuk langsung ke DHCP. Sama yang buat laptop. Kita masuk ke PC wireless, terus masuk connect. Kita di sini mencari dulu akses poinnya, yaitu tadi BRI1. Kemudian connect. Setelah itu udah tersambung untuk wireless laptop. Setelah itu masuk ke router. Setelah ke router langsung ke config, lalu atur range internet 0/0 menggunakan IP yang sudah diatur di atasnya. Yang 0/1 pun sama, masukkan IP lalu di-on-kan. Yang kedua
router yang kedua masuk ke serial. Masukkan juga IP yang sudah diatur di atasnya. Yang ini pun sama, dimasukkan IP-nya. Setelah dilakukan config, langkah selanjutnya yaitu mengatur CLI-nya dengan cara memasukkan codingan-codingannya. Lakukanlah cara yang sama pada router pertama, yaitu dengan memasukkan CLI-nya menggunakan coding-codingan yang sudah diajarkan. Lakukan cara yang sama pada tiap-tiap cabang, tetapi dengan menggunakan IP address yang berbeda. Setelah semuanya tersambung, lalu kita akan mencoba ping dari cabang Cirebon ke cabang Sumedang. Lalu masukkan IP address yang ada di cabang Sumedang. Jika berhasil akan muncul reply from IP yang ada di cabang Sumedang. Selanjutnya kita coba dari ping dari cabang Garut ke cabang Cirebon. Titik 2. Kok gini? Bisa dilihat setelah muncul tanda ini, berarti tandanya sudah bisa berhasil di ping. Udah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping dari cabang Bandung ke cabang Majalengka. Dengan memasukkan IP address cabang Majalengka. Ping dulu. Itu mah 1 Nah, lihat dari hasil codingannya, yaitu adalah udah sukses ya. Nah, kita coba lagi untuk simulasi pada cabang yang tadi telah diping. Masuk ke simulator, simulation. Mana tadi? Ini. Terus klik enter dan ininya jalankan. Nah, udah sukses.
Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.